Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi berapa sih daya listrik yang digunakan oleh mesin espresso Milesto double boiler. Saya membuat video ini setelah video yang saya buat sebelumnya, yaitu tentang flavoring pada saat kita membuat minuman hot, dan video Patogu yang sebelumnya ada 2 video. Itu ada judulnya 3 kesalahan barista saat steam untuk latte art, steam susu saat latte art, dan 3 kesalahan barista saat melakukan pouring latte art. Nah, ini hasil-hasilnya juga sengaja saya biarkan supaya Sobat JPW tahu memang mesin ini kita benar-benar gunakan harian di JPW showroom ini, Ampera ya. Nah, ini memang tidak sebanyak rutinitas kita kalau di JPW Cafe. Karena di sini kalau saya urut pada saat saya nyalain, nah di sini 7 jam 54 menit yang lalu ya. Pada saat saya nyalain, dia mencapai daya listrik tertingginya nih. Bentar, daya listrik tertinggi yaitu 2446. Nah, ini adalah salah satu mesin yang jujur loh. Kok saya bilang jujur? Karena daya listriknya sebetulnya 2500 dan memang benar-benar ternyata digunakannya adalah 2446 ya, kurang-kurang 54 watt ya. Jadi ini sebenarnya memang benar-benar apa yang ditampilkan yaitu yang dipakai ya. Wah, berarti mahal dong untuk biayanya per hari atau per bulannya listriknya. Jangan diambil kesimpulan dulu. Jadi pada saat dia menarik daya tertinggi tersebut, dia hanya memerlukan waktu 2 menit. Nah, kalau mesin-mesin yang kemarin saya sudah review itu biasanya mulai dari 10 menit ya. 8-10 menit paling cepat, bahkan yang dual group bisa di atas 15 atau 20 menit. Itu kalau listriknya kurang stabil bisa setengah jam ya. Jadi 2400 tadi hanya 2 menit. Nah, kalau dibilang mahal atau tidak, nanti di ending kita akan review untuk biayanya ya, untuk keseluruhan. Nah, kita coba cek pada saat ini, sebelum saya coba lagi saat steam sama brew. Tadi kan nih yang udah di info daya listrik tertingginya ya. Ini high-nya 2446. Ini watt yang sekarang sedang dipakai 2,8. Jadi kalau dia didiemin aja, ya, standby maksud saya, itu hanya begini, didiemin, tidak dipakai, itu 2446 berubah jadi 2,8 watt. Jadi tergantung rame atau tidaknya kedai juga. Ini KWH-nya, nah kalau kemarin-kemarin kan ada yang 1, ada yang 2, 3, ini cuma 0,9, nanti kita hitung di ending. Ini voltase standar ya, JPW biasa 2200 untuk daya keseluruhan. 220 sorry, untuk daya listrik standar di Indonesia. Ini ampernya pun nggak jauh-jauh sih, 0,1, sama mirip-mirip kayak Duetto ya, Alex Duetto yang dual group juga dari Italia, segini juga. Nah, ini watt low, nah watt paling rendahnya 2,6 watt. Ini watt tertinggi tadi udah disebutin di awal 2446. Nah, yang sekarang kepake nih 248,2. Nah, saya gunakan mesin ini tadi sih untuk tadi video-video terus kalibrasi di awal sebelum buat video, kurang lebih 2 atau 3 kali brewing ya. Jadi totalnya sebenarnya mirip-mirip. Saya awal 2-3 kali brewing berarti jadinya 6. Ini espressonya ada 6 berarti 12 juga. Belum untuk di video Patogu tuh tadi isinya steam terus karena kesalahan pada saat dia steam. Jadi steamnya ada kali lebih dari, kalau dicampur 6 sama 6 kan 12 kali steam karena hot semua. Terus sama video Patogu mungkin steamnya sendiri ada 10 kali tambahan, jadi sekitar 20 atau 22 kali steam. Jadi ini sebenarnya steamnya lebih banyak dari yang video kemarin-kemarin. Nah, ini saya akan coba langsung gunakan pada saat dia running seperti apa. Ini saya taruh atas dulu hasil latte-nya. Nah, ini sengaja juga belum dibersihin ya. Nah, kita bersihin dulu. Ini espresso, puk espressonya. Boknya ngumpet. Nah, ya. Saya juga pakai mesin ini untuk ngebersihin sekalian. Jadi pada saat kita menarik brewnya,
2,8 berubah jadi, nah lumayan ya, 960 ya. Nah 960 itu sebenarnya 1000 watt daya listrik memang untuk boiler brewingnya. Jadi dia benar-benar jujur, ditulis 1000 ya nggak jauh-jauh dari 1000 ternyata. Itu turun lagi jadi 152 karena saya pakai lebih sedikit lagi. Nah kita coba untuk bikin espresso dan steam susu. Kita pakai double restart aja, jadi steamnya sekali aja. Nah, grindernya juga pakai JX700, ini made in China tapi burnya sekelas sama brand Italia ya. Jadi konsistensi tingkat kehalusannya udah nggak diraguin lagi. Oke, ratain dikit, tamping sekali aja. Oke, ratain lagi yang di pinggirnya hilang, di twist biar nggak ada bubuk-bubuk yang ada di pinggirnya. Flash dulu sekali, kurang lebih 1 detik. Karena saya pakai double restart, jadi nggak kelar di 25, mungkin kelarnya di belasan ya. Terus saya ambil susunya dulu. Oke, kita tuang sesuai dengan ukuran jaknya ya. Di batas garis dan lebihin dikit. Kita flash juga steamernya, sambil dilihat nanti daya listriknya pada saat saya steam dan brew. Pada saat steamnya dulu tadi belum. Steamnya ini steam aja tanpa kita brew. 1000 juga ya, 1500 ya, sesuai berarti karena di total 2500. Betul, di datanya benar. Jadi di 900 sama 1500-an. 1, 2, 3. Nah, dua-duanya jalan. Brewingnya oke, first drop di 6. 2434, 33. Nah, stabil tuh di situ tuh. 2426 tuh turun lagi. Nah, kita pakai double restart aja. Kita selesai di 20 barusan. Steam susunya juga akan selesai nih, sekitar di 25-an lah ya. Oke, jadi mesin espresso ini memang benar-benar menarik daya listrik sesuai 2500 pada saat digunakan. Oke, kita lihat espressonya nih, double restart-nya mantap ya, kental banget, terus frottingnya juga silky banget. Nah, kita coba buat latte art. Gambarnya enak banget ya, silky banget, gila. Kontrasnya juga asik ya. Kebanyakan di wiggle jadi kayak ada wing-wingan. Kontrasnya bagus, hasilnya bagus. Dan ini shoot atau espresso ya, kontrasnya dapet ya, cafe latte terakhir kita hari ini, karena kita kan hitung nih daya listriknya nih. Nah, kita tarik ini ya, 8 jam lewat 2. Jadi lazimnya untuk jam kerja bar itu 8 jam, 1 jam istirahat ya. Oke, mantap. Nah, ini 8 jam ini si Milesto ini untuk menghasilkan sekian, tadi saya udah hitung sekitar 12 cafe latte panas, steam sekitar 24 kalian. Steamnya kita skip lah, pada itu yang paling gede ya. Itu kita pakai berapa sih biayanya? Nah, kita lihat ke KWH. Nah, ini cukup amazed. Jadi menurut saya tadinya pada saat saya nyalain, wah daya listrik beneran gede nih, 2400. Pasti mahal nih, lebih mahal dari Duetto. Padahal ini kita bisa lihat bareng-bareng, dan ini tidak mungkin direkayasa ya, karena memang benar-benar dicolok dari 8 jam lalu. 0,973. Kita ambil kalkulator. Sekarang saya lupa bawa kalkulator, jadi ngambil handphone aja. Anggaplah 1 kWh deh. 1500 ya. 1500, 1444 kemarin ya. 1440. Berarti kalau 1 kWh itu 0,73 dikali 1500, ya udah kan 1 kali 1500, Pak. Atau coba deh 0,973 tuh. Oke. 0,973 dikali 1500.
Jadi hari ini saya bikin 4 konten, 2 atau 3 kali, saya lupa sih 2 kali kayaknya tadi, 2 atau 3 kali kalibrasi ya. Itu hanya menggunakan biaya Rp1.459,5. Murah banget ya, gila. Parah. Tadinya saya pikir ini akan mahal. Oh ini akan mahal nih, pasti banyak banget nih biayanya karena awalnya 2.400. Pada saat saya kalibrasi di pertama nyalain, ternyata tipsnya supaya tidak mahal, si hijaunya ini jangan pernah berubah jadi merah. Kenapa hijaunya ini tidak berubah jadi merah? Karena temperatur boilernya selalu stabil, selalu dijaga di sini. Nah, kalau kita ubah lagi jadi merah, dia manasin lagi, dia manggil lagi 2.400 tuh. Nah, kenapa bisa tidak berubah jadi merah? Kita pakai untuk pemakaian seperti biasa normal. Brewing, steam, pouring, selesai, brewing lagi, steam. Jangan kita gunakan hot water atau air panas secara terus-menerus. Itu akan nurunin temperatur boiler dan dia akan bikin drop suhu, dia manggil lagi tuh listrik yang mahal, listrik yang tinggi. Nah, kalau seperti kemarin kan saya langsung kaliin ya. Dikali 10 aja, jadi 100 cup lah ya. 100 cup kurang lebih. Berarti kita cuma pakai 14.000 per hari kali 30 hari kerja, anggap nggak ada libur nih mesin. Kasihan ya. Oke, biaya listrik per bulannya Milesto ini dengan 100 cup per hari hanya 437.850, nggak nyampe gope. Anggap aja 450.000. Ya, nggak nyampe. 100 cup sehari lo untungnya kemana-mana, lo jauh banget. Nah, benar. Dan si Milesto ini running time-nya, jadi banyak orang yang nanya, Mas, Milesto wattnya gede nggak? Jawaban saya gede, tapi di awal. Kalau biaya listrik secara keseluruhan per bulan, kalau 100 cup sehari cuma segini, menurut saya kecil. Gitu. Terus yang kedua, pertanyaan orang-orang, dia sanggup berapa cup? Pertanyaan itu akan saya jawab dengan, Bapak, Ibu bisa berapa cup per menit? Nah, kenapa? Karena kalau kita brewing, steaming, kalau estimasi saya ya, brew 30 detik, steam 30 detik, anggap 1 menit. Jadi kita pakai 2, steamnya jadi kali 2. Ya, steamnya jadi 2 cup ya. Jadi 30 tambah 1 menit, 1 menit 30 tambah pouringnya. 30 detik, 30 detik, berarti 2 menit, 33 menit lah. Jadi speed dia, 3 menit bisa jadi 2 cup. Itu speed yang memang santainya, yang nggak ngebut, nggak buru-buru, dan pesanannya panas semua. Bukan pesanan dingin, kalau pesanan dingin mah tinggal espresso aja kan, enteng. Nah, begitu 3 menit per cup, saya tanya balik ke dia, Bapak Ibu, 3 menit per cup berarti sejam bisa jadi berapa? Dikali aja Pak. 3 menit, sejam, 1 jam 60 menit ya. 3. Dibagi 3. Berarti bisa 20 kali 3. 2 dong. 2. Iya, kan 2 espresso, 2 sajian. 40 cup per jam, 8 jam kerja, kalau tuh barista nggak berhenti-berhenti, 320 cup sehari kerja ya. Sehari kerja tuh 8 jam. Kalau dia mau geber lagi sih, ya sebenarnya masih sanggup. Namun, ya memang baristanya nggak istirahat, nggak libur-libur kan. Dan untuk pesanan 320 cup per hari, itu udah banyak banget. Jadi jawaban saya, mesin ini ya 320-an cup per hari itu enteng lah buat dia. Dengan standar normal kayak saya tadi bikin. Gitu. Nah, jadi kesimpulan dari video saya kali ini, yang pertama, untuk mesin espresso Milesto daya listriknya memang besar, yaitu 2.500 watt. Namun, hanya di 2 menit awal dan hanya pada saat dia memanaskan boiler secara keseluruhan dari ulang. Kalau ini berubah jadi merah. Terus yang kedua, berapa kapasitas atau berapa kecepatan si mesin espresso Milesto ini untuk membuat sajian? Kalau saya pribadi tadi 3 menit jadi 2 cup. Dan maksimalnya sebenarnya bukan maksimal ya, rata-rata yang bisa dibuat per hari 8 jam kerja yaitu 320 cup. Itu normalnya. Nah, kalau sobat JPW mungkin mau lebih banyak lagi boleh dicoba gitu ya. Pasti dia akan kuat karena itu cuma 8 jam. Kalau buka 12 jam pasti lebih banyak lagi ya. Gitu. Nah, saran kafe pakai listrik berapa watt kalau mau pakai Milesto? Untuk mesin Milesto ini untuk kafe sih sebenarnya karena dia 2.500 sebenarnya, kalau 5.000 terlalu nempel ya. Jadi listrik di atas 5.000 lah. Biasanya 5.000 tuh langsung ke 7.000 ya kalau nggak salah ya. 5.000 langsung ke berapa ya? 10.000 kalau nggak salah. 10.000 ya. Karena nanti
Cafe juga pasti butuh AC, butuh chiller. Bener. Jadi Ya. aman spare-nya ya. Nah, dan itu AC dan chiller dan teman-temannya yang memang mungkin ada pemanasnya kalau dia jualan-jualan makanan-makanan yang panas cepet saji, itu yang lebih gede dibanding mesin ini sebenarnya. Gitu. Nah, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu. Semoga video ini atau di review untuk daya listrik Milesto kali ini bisa membantu untuk sobat JPW semua, bermanfaat untuk sobat JPW semua. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.